Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali bersama Fendi Bengkel Channel. Ya, di video kali ini kita kedatangan motor Beat FI, teman-teman ya. Ini dia yang starter halus. Jadi di sini teman-temannya kendalanya adalah motor tidak mau nyala dan di bagian speedometer ini apabila kita kunci kontakkan on, speedometernya tidak menyala, ya. Langsung saja kita akan coba kunci kontak on. Nah, loh, tidak nyala, ya. Artinya apabila tidak nyala di bagian speedometer ini, di bagian injeksi tidak akan berfungsi, ya. Bisa juga disebabkan speedometernya rusak, ya. Tetapi yang pasti motor ini di bagian ini speedometer ini masih bagus, ya. Akan tetapi apabila dikunci kontak on, speedometernya tidak mau nyala. Ini dia. Kunci kontak sudah on, ya. Jadi buat langkah pertama teman-temannya, apabila teman-teman menjumpai kasus seperti ini, teman-teman pastikan dulu di bagian akinya bagus, ya. Artinya tegangan akinya masih kuat. Di sini saya akan coba dulu ngetes di bagian aki. Caranya saya akan buka dulu di bagian positif aki ini, ya. Boleh menggunakan bola lampu, ya. Boleh juga dites menggunakan kabel seperti ini. Tapi kalau teman-teman menggunakan kabel seperti ini, pastikan dulu antara satu di bagian positif atau negatif dibuka, ya, supaya nanti jangan ada konsleting di bagian ECU-nya ataupun injeksi, ya. Bisa dilihat tegangan arusnya, masih kuat ini teman-teman ya. Berarti bisa kita bilang di bagian aki tidak ada bermasalah, ya. Itu langkah pertama teman-teman ya. Dipastikan tegangan akinya kuat. Baru yang kedua teman-teman pastikan juga di bagian sekring. Ya, di sini kita akan periksa dulu di bagian sekringnya. Kita akan cabut satu persatu di bagian sekring ini dan kita lihat apakah ada putus dalam. Saya lihat tidak ada bermasalah di bagian sekring satu, ya. Kemudian ini juga aman, terlihat tidak ada putus dalam. Kemudian ini, ya, ini juga demikian bagus, ya. Ini tidak perlu kita buka, ini yang dua ini tidak perlu kita buka, ya, karena di bagian speedometer sekring yang berwarna merah, ya, yang di depan, ya, artinya di bagian sekring juga tidak ada bermasalah teman-teman ya. Udah dua yang kita tes, baru yang ketiga teman-teman periksa di bagian relay. Relay juga demikian bisa bermasalah, ya. Yang pertama bisa disebabkan karena kaki relay ini sudah berkarat, tetapi yang jelas ini tidak berkarat ya, masih bagus. Dan bisa juga relay mati. Jadi di sini saya menyediakan relay yang bekas memang, tapi saya pastikan ini masih bagus. Kita akan coba pasangkan relay, ya. Oke. Kemudian kita coba nyalakan. Juga demikian, tidak ada perubahan, ya. Berarti bisa kita pastikan juga di bagian relay ini tidak ada bermasalah. Ya, ini kita biarkan dulu di sini. Kemudian yang kita periksa udah 3 teman-teman ya. Itu yang ringan-ringan saja dulu. Tetapi bisa juga disebabkan kasus seperti ini, bisa disebabkan ECU mati. Ya, saya sering kejadian seperti itu. Speedometer tidak hidup, kemudian di bagian injeksi juga tidak berfungsi, bisa disebabkan di bagian ECU mati. Kita akan periksa di bagian ECU ini, ya. Oke, kita akan buka dulu. Wow. Oke, kita akan buka. Biasanya dia teman-temannya apabila ECU mati pasti ada bekas jebol di dalam ini. Ini kita buka dulu. Sebentar, kita akan tinggikan kameranya dulu.
Ini di bagian tutup ini kita buka. Kalau ada bermasalah ataupun kalau ECU-nya mati, pasti ada bekas jebol. Tapi terlihat ini masih mulus. Ya. Saya juga tidak sanksi di bagian ECU ini, terlihat tidak ada bekas. Ini memang biasa, semua ECU memang begini dia, agak. Nah, ini dia. Ini tidak ada bermasalah ini menurut saya, karena semua ECU yang baru pun begini bentuknya. Ya. Berarti ECU juga tidak ada bermasalah. Artinya sudah 4 kita cek, ya, juga tidak membuahkan hasil. Berarti penyakitnya di mana ya? Ntar ini saya pasang dulu. Ini saya akan terangkan kepada teman-teman sedetil-detilnya supaya teman-teman tahu memperbaiki gejala motor seperti ini. Ini dia sudah saya pasang, ya, artinya di bagian ECU tidak ada bermasalah teman-temannya. Yang pertama, aki sudah kita cek bagus, kemudian sekring juga tidak ada yang putus, kemudian relay sudah kita teskan yang bekas masih bagus ya, juga tidak berubah. Kemudian yang keempat sudah kita tes ECU, kita periksa ECU ya, juga tidak bermasalah. Berarti penyakit ini di mana ya? Nah, di sini saya akan kasih tahu kepada teman-teman penyakit motor ini. Bentar. Ya. Ini di bagian batok depan ini kita akan buka dulu. Ya. Kemudian kita akan periksa di bagian kunci kontak. Ya, bisa juga bermasalah di bagian kunci kontak. Ya, tetapi sebenarnya jarang ya. Jarang motor mengalami seperti itu. Kunci kontak bermasalah ya, tetapi bukan tidak mungkin teman-teman ya. Jadi karena 4 macam yang berhubungan dengan speedometer tidak bunyi itu, tidak hidup itu sudah kita periksa tidak ada bermasalah. Jadi langkah terakhir kita akan periksa di bagian kunci kontak ya. Selanjutnya saya akan buka di bagian batok depan ini dulu, kemudian nanti teman-teman bisa melihat hasilnya ya. Oke, ini sudah saya buka di bagian batok depan ini. Kemudian kita akan periksa di bagian kabel kunci kontak. Sebentar, saya akan turunkan dulu kameranya supaya teman-teman bisa menyaksikan dengan jelas. Ya, kita buat video tutorial itu harus jelas supaya teman-teman yang menonton bisa mengambil ilmu dari video kita. Seperti itu. Sebentar ya. Oke, kita naikkan dulu. Ini dia. Teman-teman bisa perhatikan di bagian soket kunci kontak. Sebentar. Kunci kontak, kabel kunci kontak adalah ini dia. Ya, ini kunci kontak. Kemudian ini kabelnya. Teman-teman cari di bawah pasti ada soket. Periksa di bagian soketnya, teman-teman ya. Bisa dilihat, ini dia soket. Ya. Wow. Teman-teman bisa melihat ini. Wah, aduh. Berarti kita sudah menemukan penyakitnya teman-teman ya. Penyakitnya adalah di bagian kabel kunci kontak teman-teman ya. Pantas saja ya. Bagaimanapun kita periksa pun yang lain, karena ini bermasalah, ini putus, mana mau bagus ya kan? Karena masalahnya di bagian kabel kunci kontak. Ya, kita teskan dulu, kita langsung saja dulu. Caranya ini kita jumper ya. Kita akan tes. Apabila nanti bagus berarti ini tinggal kita sambung ya. Kita sambung nanti di bagian ini, di bagian yang putus ini. Karena berhubung di putusnya di dalam ini, di sini ya, bukan di bagian kunci kontak ini. Ya. Ini kunci kontaknya tidak perlu kita ganti. Hanya saja kita perlu menyambung di bagian kabel ini saja. Tapi kita akan tes, kita akan buktikan dulu apakah sudah berubah, sudah bagus maksudnya ya. Ini kita akan langsungkan dulu teman-teman ya. Kita akan jumper menggunakan cover seperti ini ya. Sebentar, bisa juga menggunakan kabel, yang penting ini soket ini connect. Wow, langsung terdengar suara dengung. Ya. Bisa dilihat di bagian speedometer nyala. Kita coba start dulu ya.
langsung hidup. Motornya langsung hidup teman-teman ya. Wow, hanya bermasalah di bagian kabel kunci kontak teman-teman ya. Kita memang jarang menjumpai seperti ini, tapi sekali lagi saya bilang bukan tidak mungkin ya. Teman-teman tidak perlu panik, hanya saja teman-teman harus menyimak video ini sampai akhir, jangan skip-skip. Insya Allah teman-teman pasti akan mendapat hikmahnya. Hikmah dari video ini pasti akan teman-teman dapat ya. Oke. Jadi selanjutnya teman-temannya, kabel kunci kontak yang putus ini saya akan sambung ya. Tapi saya tidak akan ambil semuanya teman-temannya, hanya saja video ini sudah bisa teman-teman simak dan sudah bisa diambil intinya. Seperti itu. Oke, mungkin demikian dulu video kita kali ini. Di lain waktu pasti saya akan berbagi ilmu kembali. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika berkenan, tekan tombol like, ya, subscribe. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Fendi Bengkel Channel. Dadah.